Marvel baru saja merilis mid-trailer untuk Loki season kedua. Setelah cliffhanger atau pecahnya temporalum di akhir episode 4, fans menjadi sangat penasaran bagaimana nasib Loki, Victor Timely, dan juga TVA. Baru memasuki minggu untuk episode kelima, Marvel langsung menggoda kita dengan trailer yang memperlihatkan Loki berjuang menyelamatkan TVA dan terlihat Loki melakukan time sleeping lagi untuk mencari solusi terbaik. Untuk sebagian kalian memang menganggap bahwa trailer ini seperti sebuah spoiler. Namun percayalah, Marvel Studios selalu memancing, menyembunyikan, dan juga menipu kita dengan cara yang tidak terduga. Masih ingatkah kalian dengan season pertama kita sangat dikejutkan dengan Jonathan Majors yang tiba-tiba ada di balik pintu itu? Siapa yang menduga kalau Jonathan Majors muncul secepat itu di series Loki season yang pertama? Nah, kali ini konsepnya tentu saja sama. Akan ada kejutan tidak terduga di akhir videonya nanti. Coba kalian lihat scene ini. Ini adalah salah satu scene yang belum muncul di season kedua Loki. Loki dengan wajah lelah, kecewa, dan juga putus asa ini tampak sedang memakai baju tahanan dari TVA. Nah, scene ini terlihat mirip sekali dengan awal season pertama di mana Loki pertama kali ditangkap oleh TVA. Dugaan kita, scene ini digunakan untuk akhir dari season kedua nanti di mana Loki akan berakhir terjebak ke awal ia ditangkap oleh TVA, sedangkan Victor Timely yang awalnya polos tidak tahu apa-apa bisa saja menjadi Prime Kang dan akan bersiap untuk mengalahkan varian Kang yang sudah kita lihat di post-credit scene dari Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Loki yang sudah berusaha sangat keras menyelamatkan TVA di akhir season kedua akan dijebak lalu terperangkap ke lingkaran waktu, lalu kembali lagi ke momen awal ia ditangkap oleh B-15 lalu mendengar penjelasan Miss Minute tentang Nexus Being. Loki akan sangat stres dan juga akan melanjutkan perjuangan karena dia sudah tahu segalanya tentang TVA dan tentu perjuangannya itu mungkin akan dilanjutkan di Kang Dynasty nantinya. Namun ini masih sebuah teori yang jika salah akan langsung dipatahkan di minggu depan. Tapi intinya adalah akhir dari Loki season kedua sudah pasti tidak akan ada yang namanya happy ending. Kalau di season pertama Loki akan kembali ke TVA dengan suasana yang berbeda, bahkan Mobius atau juga TVA lupa dengan Loki, maka akhir di season kedua Loki juga akan berjuang lebih keras lagi mengalahkan He Who Remains atau juga variannya hingga di Avengers Secret Wars nantinya. Loki mungkin akan memutuskan menyelamatkan satu universe saja, atau bahkan Loki membentuk Sacred Timeline-nya sendiri, di mana di poin inilah MCU akan direboot seperti keterangan dari Kevin Feige baru-baru ini. Fase multiverse saga dibuka oleh Loki, lalu ditutup juga oleh Loki pada akhirnya. Teori kita adalah Loki akan bertindak seperti Beyonder ke depannya untuk bisa menciptakan Battle World, sebuah universe khusus untuk zona pertarungan antara superhero dan juga supervillain. Di MCU, Loki akan membentuk Sacred Timeline-nya sendiri, sebaik yang ia bisa agar semua realitas selamat. Termasuk dalam mencampur banyak karakter seperti Avengers, Mutant, hingga ke Inhuman dalam satu universe saja. Dengan begini, MCU kedepannya akan siap melangkah ke fase selanjutnya setelah multiverse saga dengan semua karakter penting di komik yang sudah hidup berdampingan. Di trailer mid-season ini ada banyak hal akhirnya terungkap. Setelah cliffhanger di episode keempat, bukan hanya Victor Timely yang menjadi spaghetti, tapi TVA dan juga isinya juga akan mengalami spaghettinisasi yang membuat TVA hilang. Tapi tunggu dulu, perlu kalian ingat, menjadi spaghetti bukan berarti membunuh mereka semua. Tentu kalian masih ingat dengan konsep prune di season pertama dari Loki. Yang kita kira mereka di prune akan tewas, ternyata prune hanya memindahkan raga ke tempat pengasingan yang disebut dengan The Void. Bedanya untuk dampak spaghetti ini bukan ke The Void, justru varian yang terkena spaghetti effect akan kembali ke realitasnya masing-masing di mana tempat mereka seharusnya ada. Makanya kita akan sempat melihat B-15 memakai setelan dokternya, kemudian Casey mengenakan pakaian penjara, termasuk juga dengan Mobius yang jadi sales toko jet ski atau olahraga. Awal penciptaan dari TVA adalah mereka ini dibentuk dengan mengambil varian di berbagai cabang realitas, lalu otak mereka dicuci untuk mengabdi. Begitu mereka terkena spaghetti effect, maka mereka akan kembali ke ingatan awal dan di kehidupan yang seharusnya. Memang hanya Loki dan juga Sylvie yang jati dirinya seorang dewa saja yang berbeda. Terutama untuk Loki, ia tidak terkena efek spaghetti karena fenomena time sleeping-nya. Loki justru akan menjadi kunci selamanya TVA dan juga Sacred Timeline di masa depan. Untuk Sylvie, di trailer ini kita lihat dia mengenakan suit Loki-nya dengan lengkap sambil duduk di sofa yang tampaknya sofa pada tahun 80-an. Kita yakin sekali kalau Sylvie ini sedang berada di branch timeline di mana ia menjadi pegawai McD sebelumnya.
Lalu Sylvie menyadari timeline-nya juga akan memudar. Nah, di momen inilah Sylvie akan menemui Loki dengan Tempest He Who Remains-nya. Lalu mereka akan bersatu menyelesaikan permasalahan ini. Kalau kalian lihat di trailernya, Obi, Cassie, B-15 hingga ke Mobius menggunakan pakaian yang sangat berbeda dengan pakaian di TVA. Jelas tugas berat Loki adalah mengumpulkan mereka semua yang lupa atau belum mengenal TVA. Loki ke depan akan membentuk TVA dari awal lagi dengan mengumpulkan mereka dan akhirnya dengan peran mereka masing-masing TVA mulai diciptakan lagi. Di dalam prosesnya Loki akan merayu Obi dengan temuan dan juga teknologinya untuk menjadi pionir teknologi dari TVA. Lalu akan menempatkan Casey dengan masalah administrasinya, Mobius dengan kemampuan memimpinnya, B-15 dengan jiwa patriotnya. Jadi jelas ke depan akan semakin seru series Loki ini guys. Sejak mereka semua terkena spaghetti effect, justru efeknya adalah mereka akan kembali ke awal penciptaan TVA yang ternyata akibat dari Loki bermain dengan waktu. Justru sekarang Loki lah yang sebenarnya menciptakan TVA. Terbentuknya TVA akan dijelaskan dari awal bagaimana usaha Loki menyatukan orang-orang penting TVA lalu membentuk TVA itu sendiri. Sangat membingungkan bukan? Tapi beginilah gambaran dari istilah nama Obi ataupun Ouroboros, yang artinya adalah ular yang menggigit ekor mereka sendiri. Yang artinya adalah Loki dan juga timnya akan terjebak di aliran waktu dan looping selalu sampai Loki menemukan cara menyelamatkan TVA di ruangan temporal loop itu. Loki masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan akan berjuang mencari cara menyelamatkan TVA. Ia akan mencari berbagai kemungkinan sampai menemukan satu solusi kemungkinan pasti agar temporal loop bisa diselamatkan. Dengan hilangnya TVA, para karakter yang sudah tercerai-berai, belum lagi waktu Loki yang melenceng, dan juga rencana jahat Miss Minute bersama Ravonna Renslayer, episode-episode terakhir dari Loki musim kedua ini akan menjanjikan hal yang lebih seru dari season pertamanya. Pada akhirnya, jika Loki tidak bisa menghentikan looping, maka jelas kejadian awal kerjasama antara Victor Timely dan juga Ravonna akan segera terjadi, di mana Ravonna akan memiliki alliance yang bekerja sama dengan Victor Timely, yang akhirnya akan menjadikan Victor Timely sebagai He Who Remains. Setelah itu, Victor Timely akan mengkhianati Ravonna. Semuanya akan berputar-putar selalu kembali ke titik takdir di mana pada akhirnya He Who Remains lah yang akan berkuasa atas TVA dan juga multiverse. Untuk nasib Loki, Loki akan terjebak kembali ke awal ia masuk ke TVA. Namun kita yakin sekali kalau Loki akan menemukan cara terbaik agar ia bisa menguasai TVA, memperbaiki temporal loop, memperbesar cincin loop, dan akhirnya akan membuat banyak timeline berjalan lurus dan beraturan kembali. Tapi jujur kita ragu kalau semua itu akan terjadi di akhir season kedua. Kita lebih yakin itu akan terjadi nanti di akhir dari Multiverse Saga. Di episode 5 dan juga 6 kita hanya akan melihat perjuangan Loki untuk menahan gempuran serangan rencana dari He Who Remains dan juga Miss Minute. Di trailer ini juga ada dialog dari Miss Minute yang ingin memperlihatkan sesuatu. Bisa saja kali ini Loki akan diajak melihat kenyataan yang mencengangkan, sama seperti momen Ravonna melihat dirinya yang pernah bekerja sama dengan He Who Remains. Sejauh ini jelas kita masih memiliki banyak sekali pertanyaan tentang Loki dan bagaimana ia akan masuk ke dalam Multiverse Saga yang jauh lebih luas lagi. Jelas kejadian-kejadian dalam series ini akan menjelaskan kembalinya multiverse yang kacau balau, yang tentu juga mengisyaratkan perang yang akan terjadi ketika semua Ferengian sekali lagi saling membantai satu sama lainnya. Akhir dari Loki season kedua memang harus men-setup terjadinya Avengers Kang Dynasty, di mana multiverse yang sudah tercerai-berai akan melahirkan banyak varian Kang dan akan terjadi lagi multiverse war. Penutupnya Loki yang dibantu oleh para Avengers akan mengalahkan Kang yang terakhir, lalu Loki akan menjadi Prime Loki yang menguasai TVA dan juga mengatur jalannya multiverse MCU. Maka jika semua sudah selesai, kita bisa move on lagi ke fase selanjutnya seperti fase God and Monster milik DC. Oke guys, sejauh ini itulah pembahasan singkat, padat dan juga to the point kita terkait dengan mid trailer dari Loki. Dan tinggal 2 hari lagi kita akan menyaksikan episode 5 dari Loki. So buat kalian semuanya yang mungkin punya teori menarik, jangan segan-segan tambahkan di kolom komentar di bawah, karena akan menjadi insight baru bagi kita untuk membuat konten Loki di video selanjutnya.